Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi. Happy Sunday kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan saya mengupload video dan juga mohon maaf kalau ada suara-suara anak kecil karena kebetulan cucu saya, yaitu yang pertama Briel sehingga saya dipanggil Opung Briel, kemudian juga yang kedua Jackson dari anak yang kedua saya sedang datang dan saat ini masih bermain-main juga. Tadinya hampir tidak bisa rekaman, tetapi tadi sudah saya ajak main sebentar dan akhirnya merelakan opungnya untuk rekaman terlebih dahulu. Habis ini saya akan kembali bermain-main dengan cucu saya dan jangan lupa Anda juga harus hidup tenang senang, bukan hanya sekedar trading tenang senang. Sebelumnya saya sudah berbagi mengenai Euro USD dan juga analisa berkaitan dengan hubungan antara news fundamental dengan teknikal di Euro USD. Silakan tonton sebelumnya. Menurut data pengumuman suku bunga 2 kali terakhir itu efeknya apa terhadap Euro USD dan apakah yang saya bagikan itu bermanfaat. Mohon kalau memang bermanfaat supaya saya ke depan akan memberikan analisa-analisa khusus berkaitan dengan suku bunga untuk memberikan komen ya, karena saya tidak tahu respon Anda itu berguna atau tidak apa yang saya bagikan jika Anda tidak komen. Oke, langsung saja kita akan mulai seperti biasa dengan analisa sentimental. Kepemilikan institusi besar terhadap long di gold itu masih dominan dan sekali lagi apalagi khususnya di gold bahwa sentimental ini adalah long term, bahwa di dalam aktivitas institusi besar itu dalam membeli misalkan suatu produk investasi misalkan gold itu tentunya tidak full margin seperti kebiasaan trader-trader yang serakah dalam tanda kutip, tetapi dicicil sehingga nanti akan mendapatkan harga rata-rata dan bukan hal yang tidak mungkin juga setelah mengalami penurunan-penurunan dan institusi besar sudah melakukan aksi profit taking sebagian bukan semuanya karena terbukti longnya itu masih lebih besar, nanti akan terjadi buyback lagi seperti di saham sehingga harga gold akan menjadi naik. Tetapi sejauh ini untuk technical sentimental long term itu gold sebetulnya masih bullish kalau kita bandingkan misalkan dengan data-data di tahun lalu atau 2 tahun sebelumnya. Jadi ini stabil ya. Kemudian kita masuk ke analisa sentimental. Sekali lagi mohon maaf jika ada suara-suara anak kecil. Kita lanjut ke trading view. Kita mulai dari daily. Ini yang saya katakan kalau kita lihatnya long term mengikuti sentimental itu sebetulnya masih terjadi kenaikan. Nah seperti ini. Dan ini adalah sebuah koreksi kalau long term, tetapi memang kalau kita bicara mid termnya sudah terjadi penurunan dan saya mulai seperti di Euro USD tadi, kita lihat pengumuman suku bunga di tanggal 28 dan 16, ini Juli, ini Juni, di mana diumumkan 2 kali berturut-turut naik 0,75 pada suku bunga Amerika dan ini berpotensi sama di tanggal 22 September hari Kamis jam 1 mendatang. Kalau kita lihat, ini saya sudah buat garisnya ya, ini daily, jadi dari pagi hingga malam tentunya atau ke pagi lagi. Pada gold itu sebelumnya mengalami kenaikan sebelum suku bunga. Ini sekitar 2 hari, yaitu sekitar di hari Senin atau Selasa. Dan setelah mengalami kenaikan pada penutupan candle daily, besoknya mengalami penurunan yang terus-menerus
setelah dia membreakout trendline ini dan makin turun setelah dia membreakout history low ini. Jadi di sini agak berkebalikan dengan dolar indeks, makanya saya sering katakan bahwa sebetulnya di dalam dolar indeks itu tidak ada gold, cuma kan banyak yang tidak tahu, dikira kalau dolar indeks itu turun, gold pasti naik, padahal belum tentu. Jadi ini agak berlawanan dengan dolar indeksnya, karena dolar indeksnya kalau Anda ingat sebelumnya, itu mengalami kenaikan, kemudian akhirnya penurunan koreksi dan dia naik. Kalau di gold itu naiknya tuh cuma 2 hari, dan ini Anda perhatikan ya, ini malah turun ya. Kalau di gold itu malah naik di sini. Nah, ini berarti gold ini pada saat terjadi mungkin mengikuti soal aspek yang disebut dengan inflasi, karena saat ini gold tuh lagi galau. Di satu sisi dia melihat bahwa kenaikan suku bunga Amerika itu membuat orang berbondong-bondong masuk dolar indeks, dolar USD maksudnya, dan akan menjual emas sehingga emas turun. Tetapi di satu sisi sesuai dengan karakteristik gold bahwa pada saat inflasi tinggi justru gold itu diborong sehingga demand-nya naik, supply-nya tetap, harga akan naik. Karena berapa kali kita kan sudah mendengar bahwa gold itu katanya bebas inflasi. Yang dimaksud dengan bebas inflasi adalah pada saat terjadi inflasi, gold memang dibeli, diburu. Nah, tapi saat ini tidak terjadi. Makanya agak galau dalam tanda kutip saya katakan, dan itu bisa saja terjadi pada saat terjadi sesuatu yang tidak terlalu normal saat ini sehingga membalikkan banyak teori-teori ekonomi. Nah, jadi untuk 16 Juni ini efeknya itu langsung turun, melemah goldnya. Padahal kalau kita bandingkan dengan Euro USD sebelumnya kan setelah pengumuman suku bunga naik pada USD itu Euro USD-nya tuh malah naik dulu. Ini kan tadi sudah kita bahas di video sebelumnya sampai dengan 230 pip. Kalau gold ini langsung turun, makanya nggak kompak. Sehingga sekali lagi Anda jangan menyalahkan marketnya, tetapi memang market bukan punya opung kita. Kadang-kadang terjadi seperti itu yang berbeda dan itu biasa saja. Itu bukan sebuah keanehan atau anomali, nggak seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat data tanggal 28 Juli ini sama dengan yang lain. Sebelum pengumuman suku bunga itu sudah terjadi kenaikan pada gold. Kemudian setelah pengumuman padahal suku bunganya naik, orang berpendapat bahwa gold akan turun karena dolar akan menguat, tetapi ternyata goldnya naik. Dan ini merupakan koreksi dari yang disebut dengan secondary trend ya. Dan akhirnya dia lanjut turun. Kalau kita hitung dari mulai candle ini di sini pengumuman suku bunga sampai dengan tertinggi itu ada 7 bar, 7 candle, 7 hari. Dan kalau kita hitung dari sini market open sampai dengan tertinggi itu bergerak 73 poin atau 730 pip. Kemudian kita perhatikan untuk 22 September ini, kalau asumsinya history repeat itself atau sejarah itu terulang kembali, maka polanya bisa saja pada saat pengumuman suku bunga dia mengalami naik dan itu koreksi, dan kenaikannya itu berpotensi sekitar 73 poin dari candle low di hari di mana suku bunga diumumkan. Kemudian nanti Anda setelah misalkan naik, Anda cari semacam trend line-nya seperti ini. Ini saya tarik dari sini ke sini, terproyeksikan ke depan. Sehingga kalau ini di breakout, kemudian dia breakout low ini, maka berpotensi lanjut turun. Sama juga kasusnya seperti ini. Ini kita tarik dari sini ke sini, terproyeksikan ke depan, di breakout dan dia breakout juga history low. Sehingga ini juga bisa saja nanti kalau ada kenaikan, Anda tarik trend line,
kemudian trendline itu di breakout ke bawah, kemudian juga dia akhirnya membentuk harga low yang lebih rendah ini, maka gold berpotensi semakin turun dan nanti kita lihat di H4 turunnya itu kira-kira kemana. Semoga ini bermanfaat sebagai bekal menghadapi pengumuman suku bunga dalam kaitannya dengan dolar, kemudian juga gold. Sekarang kita tajam ke H4. Untuk range gold, saya melihat antara sekitar 55 poin sampai dengan 60 poin, antara 550 pip sampai 600 pip. Kemudian saya melihat ada wave terakhir langsung dari sini ke sini, dan ini sudah ada koreksi, sehingga nanti Anda bisa pantau level-level dan area-area ini sebagai area resisten koreksi karena memang trennya turun. Kemudian ini ada resisten, di sini ada bearish engulfing dari sini ke sini, dan saya perpanjang karena di sini juga ada bearish engulfing. Jadi di sini ada double combo bearish engulfing ini dan ini. Selanjutnya saya menentukan juga area resisten di sini. Kenapa? Karena ini ada history low, kemudian juga sebetulnya ini layak dijadikan sebagai area resisten karena berpotensi double top kalau dia naik ke sini ya. Selanjutnya di sini juga ada bearish engulfing, candle ini menelan candle ini. Di sini juga ada history high, di sini juga ada history low, di sini juga ada bullish engulfing di breakout di sini, sehingga tadinya ini merupakan area demand, maka switching menjadi area supply. Kemudian untuk sell limitnya ya, konservatif, saya meletakkan agak sadis memang di 17.50, tetapi nggak masalah nawar sadis atau Afgan itu bisa saja kejemput, dan kalau tidak kejemput nanti kita melakukan langkah-langkah entry di harga yang lebih agresif, dan ini pun sudah saya siapkan. Ini di 17.50, SL-nya ini agak besar karena nggak bisa dipatok 100 pip, ini 200 pip. Jadi kira-kira SL-nya tuh di atas ini, history high ini ya, di sini. Kemudian TP-nya 500 atau 600 pip sehingga RR-nya 1/2,5. Itu untuk yang konservatif. Untuk yang lebih agresif, Anda bisa pantau 17.26 karena di sini ada bearish engulfing. Kemudian juga ini sebetulnya ada trend line-nya. Ini warnanya orange atau kuning itu di weekly. Dan ini juga sudah saya terangkan ada history low sehingga ini layak, di samping Fibonacci 88,6%. Kalau Anda ingin lebih agresif lagi, Anda juga bisa memantau 17.92 ini. Kenapa? Karena di sini ada bearish engulfing. Saya ambil puncak high ini, history high-nya. Kemudian kalau misalkan gold mengalami penurunan, simple saja tentunya ke sini, history low sebelumnya, dan kalau dia kembali turun, Anda bisa lihat di sebelah kiri sini ya. Datanya belum tampil, nanti Anda bisa lihat juga di D1-nya. Itu pasti datanya akan keluar. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Sekali lagi, mohon maaf karena keterlambatan dan ada suara-suara anak kecil karena cucu saya datang. Kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya. Rasanya saya tidak bisa berbagi mengenai GBP USD dan USD JPY. Nanti kita lihat saja hari Senin.
Salam trading tenang senang, trading yang aman, nyaman, menguntungkan. Nofri Simanjuntak, terima kasih.